Ya, welcome back students. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen kuantitatif. Hari ini, ya saya ingin mengulas beberapa hal yang penting serta latihan soal, juga penggunaan Excel dalam membantu mengambil keputusan ini. Right, jadi di pertemuan yang lalu kita bertemu dengan Zoom meeting, ya. Namun saya takut kalau ada teman-teman yang tertinggal. Jadi saya ingin mengulas lagi dalam video ini, semoga bisa ditonton berkali-kali, semoga bisa di-download aja nggak apa-apa, biar nggak nonton berkali-kali nggak apa-apa, di-download. Di-download, kemudian bisa dilihat lagi nanti di rumah kalau mau kuis, mau ujian bisa membantu Anda dalam belajar, gitu ya. Alright, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa terdapat 3 jenis lingkungan pengambilan keputusan. Kalau saya bisa katakan itu dua yang atas, ini yang paling sering kita pergunakan. Yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Saya selalu katakan bahwa ini berkaitan dengan 3 metode pendekatan, yaitu Maximax, Max ya, atau optimistik, Maximin, dan sama rata. Ya, jadi yang pertama, jenis lingkungan yang pertama itu tidak muncul kata peluang, tidak diketahui peluangnya berapa persen, ya, tidak ada. Karena itu disebut ketidakpastian dan memilih hanya berdasarkan pendekatan yang diambil. Misalnya ya, memilih alternatif berdasarkan feeling. Nah, kita bisa katakan feeling gitu ya. Karena atau kepribadian seorang pengambil keputusan. Contoh saya orangnya sangat pesimistis. Saya takut sama yang namanya kemungkinan kerugian. Jadi saya akan pilih alternatif yang paling kalau dalam kondisi terjelek sekalipun ruginya yang tidak terlalu besar. Kalau ke tapi kelemahannya nanti kalau untungnya pun juga nggak seberapa, it's okay. Bagi orang yang pesimistis tadi, menggunakan pendekatan misalnya ini Maximin. Ya, itu tadi adalah lingkungan yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu lebih kompleks, sudah muncul kata peluang. Ya, makanya dibilang pengambilan keputusan beresiko. Saya tunjukkan ke teman-teman, ya, ada probabilitas terjadinya sesuatu. Kita akan menghitung berdasarkan EMV, ya, pengembalian atau nilai yang diharapkan. Expected monetary value. Kira-kira di masa depan kita dapat berapa ya, gitu. Itu adalah yang paling sering kita gunakan mungkin ya per alternatif EMV-nya kita carinya ya. Nah, jenis lingkungan yang ketiga ini yang teman-teman banyak yang khawatir dan juga agak bingung. Apa ini? Keadaan pasti. Apakah semuanya begitu pasti jelas akan terjadi masa depan? Enggak juga. Karena lingkungan ketiga ini ya, informasinya ya, informasi yang ada di tabel itu dikatakan sempurna. Contoh, kalau contoh saya katakan ya, nih, misalnya ada sebuah tabel, tabel EMV aja mungkin saya tunjukkan. Nah, tabel EMV di tabel ini, nah, angka ini itu dijamin betul. Nah, mungkin ada pihak yang menyajikan datanya, data berdasarkan survei yang menggambarkan kondisi yang mungkin akan kita dapatkan ya, kita hadapi di masa mendatang. Walaupun kondisinya mau pasarnya kira-kira sesuai harapan atau tidak, masih tidak kita ketahui pasti. Yang diketahui pasti adalah datanya. Nah, lingkungan ketiga tadi akan menyebutkan ini ya, nilai yang diharapkan dari informasi sempurna. Nah, jadi informasi sempurna atau kita tulis EVPI. Nah, EVPI itu kalau saya sering bilang di kelas ya, nilai yang kita harapkan dari informasi sempurna itu ya, EVWPI-nya, pengembalian rata-ratanya dikurangi dengan IMV maksimal. Setidaknya EVPI ini akan memberikan kita informasi berapa sih batas yang layak bagi kita untuk membayar sebuah informasi gitu. Jadi kalau ini adalah returnnya,
kemudian return dari informasi sempurna yang kita dapatkan, kita coba bandingkan, kita kurangi dengan IMV maksimal. Nah, hitungan kita yang sebelumnya ya, lingkungan kedua. Sehingga kita mendapatkan EVPI. Ya, selisihnya yang itu tadi, yang memberikan kita gambaran ya, berapa batas harga sebuah informasi. Nah, gitu. Itu tadi sekilas dan poin penting nih, 3 jenis lingkungan pengambilan keputusan. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk membangun sebuah template ya di Excel. Kayak kita kan punya banyak sekali soal-soal ya. Kita punya banyak soal-soal yang bisa kita kerjakan secara manual, menghitung di kertas. Tapi saya khawatir ketika menghitung di kertas menghabiskan lebih banyak waktu, dan saya takut kalau manual ya kita menghitung dengan kalkulator kadang-kadang salah ketik ya, kepleset menekan tombolnya, dan kalau seperti itu kan tidak bisa diketahui lagi historinya. Anda nggak bisa manggil, "Hei kalkulator, aku tadi mencet apa?" Nggak semua kalkulator punya fitur tersebut. Nah, sekarang kita gunakan Excel untuk mengerjakan soal-soal ini. Saya rasa soal 2, 3, dan di kelas saya sudah mencontohkan sampai soal nomor 7 mungkin. Ya banyak, 7, 8? Oke. Nah, kalau 8, mungkin 8 ya? Atau 7 dulu? Oke, 7 dulu yang umum. Nah, yang biasa. Yang paling mirip dengan soal. Nah, kita akan bahas soal nomor 7 ini. Atau teman-teman mau sambil ini ya, selain bahas soal, sambil kita menyusun sebuah template Excel ya. Oke. Jadi kita baca dulu. Tabel imbalan berikut menyajikan keuntungan berdasarkan beragam alternatif keputusan yang mungkin dan beragam tingkat permintaan pada perusahaan peranti lunak Amber Gardner. Diketahui ada probabilitas permintaan rendah, ya di sini sebesar 0,4. Sebaliknya, probabilitas permintaan tinggi sebesar 0,6. Sekarang, Anda diminta untuk menjawab berapa EMV tertinggi, EVWPI, dan juga EVPI. Nah, sekarang kita akan coba ke Excel ya. Let's see, nomor 7. Nah, yang perlu pertama kali kita lakukan adalah membandingkan antara soal saya mau bagi jadi 2. Oke, seperti ini mungkin supaya bisa diikuti. Nah, yang pertama, teman-teman bisa menyajikan dulu tabel yang ada di soal menyalin tabel dari soal ke Excel kita. Ya, kita akan tulis dulu permintaan. Permintaannya bisa rendah atau tinggi. Ini berguna juga bagi teman-teman yang mau membuat template ya. Oke, ini saya mau tunjukkan dulu satu, kemudian nanti akan kita buat sebuah template yang paling mutakhir. Misalnya ini, ya misalnya template untuk kebutuhan menjawab soal dan untuk membuat template kita, saya mau buat alternatifnya 5. Nanti padahal di soal kan hanya 3, kita isi 3 aja, yang lainnya kita kosongi. Ini ada permintaan atau kondisi alami 1, 2, nanti ini saya tulis kondisi alami ke-3. Ini kondisi alami ke-4. Ya, biar gak kerja 2 kali. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, seperti ini permintaannya. Tentu teman-teman kalau mau bikin template dengan lebih banyak alternatif juga bisa ya. Nah, kemudian saya mau tulis dulu probabilitas. Probabilitas, dan juga saya mau lihat coba nilai. Saya mau tambahkan, mau geser dikit.
nilai tertinggi. Nah, kayak gini. Jadi, kita kasih kotak dulu supaya fokus. Well, kita sudah memiliki data seperti ini. Dan sekarang kita mau masukkan angkanya ya. Kalau alternatif 1 dalam permintaan rendah 10.000. Kalau untuk di permintaan rendah yang alternatif 2 itu 5.000. Kemudian yang bawah negatif 2.000. Yang tinggi ada 30.000. Kemudian 40 dan 50. Ya, untuk yang lainnya ini kan hanya kebutuhan template saja ya. Anda isikan 0, it's okay. Ya. Seperti ini kurang lebih ya. Kemudian kita masukkan probabilitas, yaitu kalau untuk permintaan rendah itu 0,4. 0,4. Kemudian permintaan tinggi 0,6. Nah, perlu diperhatikan jumlah probabilitas ini harus 1 ya. Nah, untuk kepentingan cek, kita mending bikin seperti ini nih. Nah, kita kasih komen. Yes. Nah, untuk kepentingan checking, pastikan jumlah peluang harus 1 atau 100%. Gitu. Jadi nggak boleh kalau ada peluang ketika di total nih jadinya 2,3. Salah tuh ya. Nah, ini. Nah, tadi data yang kita input kita kasih highlight coba ya. Biar kita bisa melihat apa saja yang kita input tadi. Oke, ini tadi yang kita ketikkan. Sekarang ya kita akan saya sarankan Anda untuk membuat satu sel nilai tertinggi untuk membantu perhitungan. Nah, hanya isinya rumus aja, rumus kayak gini. Ya, biarkan. Jadi kita tahu mana sih nilai tertinggi dari setiap kondisi alami. Nah, kita tahu kalau nilai tertinggi dari satu kondisi rendah itu ketika kita pilih alternatif 1. 10.000 di mana? Lokasinya di sini. Kalau untuk yang kedua ya, untuk kondisi permintaan tinggi, muncul angkanya 50.000. Kita cari 50.000 itu di mana sih asalnya? Oh, dari sini. Kita tahu kalau misalnya permintaan barang tinggi, kayaknya kita pilih alternatif yang ketiga mungkin yang paling menguntungkan. Nah, ini kan lagi ngomongin keuntungan toh. Oke. Ini adalah langkah 1. Langkah 1 seperti ini, menyalin. Sudah. Sekarang diminta untuk menghitung IMV. Ayo, kita hitung IMV. Ya, ini ada di jenis lingkungan kedua kan? Yaitu menggunakan IMV. Sekarang kita ingin hitung IMV alternatif 1. Karena IMV itu harus per alternatif ya, nggak bisa semuanya. IMV dari semuanya langsung sekaligus nggak boleh. Kita hitung per alternatif. Ya, caranya ya kalau IMV itu saya mau tunjukkan lagi teman-teman, bisa dibuka ya di modulnya. IMV di buku Anda halaman MK7. Oke. Diketahui bahwa rumusnya ya, hasil kondisi alami 1 ya dikalikan dengan kemungkinan kondisi alami 1 ditambah nah, ini dulu gini, ini kalau saya kurung nih maksudnya dia satu kesatuan gitu ya. Kemudian ditambah, kemudian kondisi 2, hasil kondisi 2 mungkin. Nah, kalikan
kemungkinan 2 ditambah 3 dan seterusnya, kayak gitu ya maksudnya. Ya, seperti ini mungkin mau saya merge mungkin. Terus saya wrap text. Kemungkinan ya rumusnya seperti inilah ya kurang lebih. Ini rumus yang setidaknya membantu kita untuk mengetahui ya, memeriksa hitungan. Sekarang kita coba di sel F15 ini rumusnya, kita masukkan rumus. Jadi caranya hasil kondisi alami 1, di sini kita kalikan dengan peluangnya. Terus ditambah hasil kondisi alami 2, kalikan peluangnya. Begitu juga dengan yang ketiga dan seterusnya ya. Sehingga kita mendapatkan angka sebesar 22.000. Kita lakukan hal yang sama untuk alternatif 2, 3, dan seterusnya ya. Ini per alternatif sama ini, idem. Nah, untuk menghitung, karena ini banyak, ini tadi kan kita ya, yang di sini kita klik selnya satu persatu. Sekarang saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan rumus sum product, artinya kita mengalihkan dalam bentuk range. Jadi range ini ya masing-masing kita kalikan dengan range ini secara per individu gitu ya, masing-masing. Dan harus urut. Jadi yang pertama hasil kondisi mungkin kita pilih ini, ya, kemudian kita koma atau titik koma sesuai petunjuk Excel, kemudian di blok. Ya, jangan lupa karena pengalinya ya, ini nanti yang ini dikalikan sama probabilitas ya. Ketika masukkan rumus, bagian probabilitas ini dikunci. Kita kunci biar kalau kita geser, kita tarik ke bawah, dia nggak berubah. Yang berubah hanya yang data ini aja. Mari kita pastikan apakah angkanya sama. Tunggu, saya salah memilih data. Ini kan alternatif kedua ya. Ini alternatif kedua. Oke. Tadi kan kita alternatif kedua yang pakai sum product. Nah, sekarang kalau ditarik ke atas, nah, betul. Sama kan tadi hitungan awal yang manual tadi 22.000. Ini tadi lingkungan kedua yaitu menggunakan IMV. Kita melihat IMV. Terus alternatif IMV ini kita pun juga harus mencari nilai IMV tertinggi biasanya karena kita ngomong keuntungan. Tapi kalau untuk soal nomor 8, kita sedang berbicara tentang yang namanya menggaji orang. Tentu Anda kalau mau menggaji orang, pilih menggaji yang lebih murah kan. Jadi sesuaikan dengan soal. Nah, IMV tertinggi ada di angka 29.200 yaitu alternatif ketiga. Berarti kita bisa pilih nanti alternatif ketiga kalau menghitung dengan IMV tertinggi. Ini tadi ini sama ya, ini maksudnya bagian sini tuh rumus sama seperti ini tadi. Bedanya kalau ini hanya untuk khusus alternatif 1. Nanti ngomongin alternatif 2 aja. Kali probability. Begitu ya. Oke, saya mau coba penyajian angkanya. Saya beri separator. Denominator, separator ya namanya ya. Comma style. Supaya jelas kalau 10.000. Bagian ini juga saya kasih style. Biar mudah. Tapi ingat ya, kalau ngetik di Excel nggak boleh ngetik 10 titik. No. Kalau di Excel ngetiknya kita terjang aja, langsung. Nanti penampilannya kita atur di luar. Gitu ya. Nah, ini jenis lingkungan 2. Terus habis itu diminta berapakah EVWPI. Nah, ini sudah masuk ke jenis lingkungan ketiga.
jenis lingkungan ketiga, yaitu pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Silahkan dilengkapi sendiri ya. Alright, kita pertama perlu menghitung yang namanya EVWPI atau tingkat return yang mungkin kita dapatkan dari adanya informasi sempurna. Rumusnya adalah, di buku Anda bisa dibuka di halaman MK9. Ya. Halaman MK9. Rumusnya EVWPI ya. Hasil terbaik kondisi alami 1 kalikan dengan kemungkinan kondisi 1 ditambah hasil terbaik 2 kalikan dengan kondisi peluang 2 ya, peluang itulah, dan seterusnya ya. Saya mau merge lagi wrap text. Ya, ini adalah rumus EVWPI kita. Nah, kemudian kita coba hitung ya, sama dengan hasil terbaik kondisi alami 1. Kondisi alami 1 kan ini nih. Hasil terbaiknya mana? Kita sudah hitung tadi di sini nilai tertinggi. Langsung aja. Kemudian kita kalikan dengan peluangnya. Oke. Oh, perhatikan ya, kalau peluang jangan dikasih koma style, dia jadi membulatkan. Saya lupa tadi. Nah, tetap harus dalam bentuk general ya, supaya muncul koma-koma. Ya, ini tadi saya ulangi lagi ya. Untuk EVWPI, yaitu hasil terbaik dari kondisi alami 1, kalikan dengan kemungkinannya. Ditambah hasil terbaik kondisi alami 2, kalikan dengan kemungkinannya. Ditambah, kalau ada kondisi 3, kalikan peluangnya, tambah yang 4, ditambah yang terakhir. Yes, kita dapatkan angka ya, EVWPI kita adalah 34.000. Atau rumus yang lain kita, karena tadi sebaris, kita gunakan sum product lagi. Ya, yang ini, kemudian kita kalikan dengan ini. Perlu dikunci kah? Cuma butuh sebaris, nggak perlu dikunci, saya rasa ya. Nah, itu tadi EVWPI. Kemudian EVPI, batas berapa biaya yang bisa kita keluarkan untuk sebuah informasi yang sempurna, yaitu kita gunakan EVWPI minus IMV maksimal. Ya, supaya muncul ya, begini. Caranya ya gampang ya berarti ya. EVWPI dikurangi IMV maksimal kita ada di sini. Yes, kita dapatkan begitu. Ini tadi jenis lingkungan 2, lingkungan 3. Nah, sekarang karena kita sedang mengerjakan soal nomor 7 sekaligus bikin template, yuk kita bikin template untuk jenis lingkungan 1. Untuk jenis lingkungan 1, lingkungan pengambilan keputusan 1, apabila probability tidak diketahui ya. Nah, ini kita bisa pakai 3 pendekatan ya, 3 metode. Lingkungan. Oke. Ada yang namanya maximax, maximin, dan juga sama rata. Coba saya mau cari angka maksimal dulu
angka maksimal untuk setiap alternatif yang ada. Saya mau geser. Ya, saya mau cari angka maksimal dalam satu alternatif itu berapa sih? Gitu. Max dari satu alternatif satu ini berapa? Jadi di sebelah kanan kita akan coba masukkan nilai titik-titik ekstrim ya, titik ekstrimnya di sebelah sini per alternatif. Jadi saya mau melihat nilai maksimal terbesar dari alternatif 1. Kalau ini tadi kan nilai tertinggi dari satu kondisi kan. Ya, di sini kita berikan nilai tertinggi dari per alternatif. Dari masing-masing alternatif yang ada. Pastikan ya, kalau tertinggi, oke, it's fine ya. Kemudian kalau nilai minimal, nilai terendah, pastikan yang dipilih sesuai dengan lebar datanya ya. Data kali ini kita hanya punya 2 kondisi alami. So, hanya selebar 2. Oke. Meskipun kita bikin template, tetap harus disesuaikan ya nanti ya, karena di sini memang khusus untuk sesuai dengan data kita, sebanyak data kita. Demikian juga untuk average, nah, untuk nilai rata-rata begini, nilai yang satu ditambah nilai kedua, kemudian ya dijumlahkan terus dibagi sejumlah banyaknya kondisi alami. Atau lebih mudah kita gunakan average ya, kalau di Excel. Kemudian kita dapatkan angka seperti ini. Well, langkah selanjutnya kita akan mencari titik maksimal ya, titik tertinggi dari antara result ini tadi. Ini max, ini juga max, ini juga max. Dari minimal tadi kita cari yang terbesar dari yang kondisi terjeleknya. Oke, gitu. Jadi ini kan kita mencari nilai tertinggi dari seluruh kondisi terbaik. Kalau ini kita mencari nilai terbesar, nilai tertinggi, nilai terbaik dari setiap kemungkinan yang terjelek. Dan kita mencari nilai tertinggi dari setiap rata-rata. Nah, kita dapatkan angka seperti ini ya. Ini adalah result kita nanti. Untuk jenis lingkungan 1, ya kita menggunakan yang namanya pendekatan maximax, maximin, dan juga sama rata. Nah, di manakah itu berada ya? Saya mungkin geser aja di sini. Nah, ini nih, angka inilah yang merupakan resultnya. Maximax atau optimistic itu maximax atau optimistic itu resultnya ada di sini. Saya kasih warna merah. Ya, di sini. Jadi menurut pendekatan maximax atau ketika manajer pengambil keputusan adalah orang yang optimistik, ya dia akan memilih alternatif ketiga ya yang akan menghasilkan return. Nah, diperkirakan returnnya diestimasi sebesar 50.000. Berbeda dengan itu, jika orangnya adalah yang pesimistik atau di sini kita sebutnya ya maximin atau pesimistik, maka dia akan memilih hasil yang nggak jelek-jelek amat lah dalam kondisi terburuk. Hasil yang nggak jelek-jelek amat itu, nah, ketika dia memilih alternatif 1 ya, ketika kondisi jelek sekalipun, ketika permintaan rendah, dia masih mungkin mendapatkan penghasilan ya sebesar 10.000. Gitu. Dan yang ini adalah ketika ya ini namanya keputusan sama rata atau moderate ya, moderate. Yes, ini tadi jenis lingkungan kita yang pertama. Ya. Dan seperti ini teman-teman bisa masuk ini ya, copy aja dari datanya ini, kemudian berikan di satu tempat
Nah, kemudian kita hilangkan angka-angkanya. Salah. Kita hapus aja angkanya, gitu ya. Probability. Nah, dengan demikian, bisa kita isi 0 dulu mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, perlu kita perhatikan ya. Ketika, tadi kan saya hanya menghapus yang ada di sini ya. Ketika ini saya hapus, akhirnya result-resultnya juga hilang. So, yang lain-lainnya ini merupakan hasil dari sebuah rumus. Jadi kita bisa ditinggalkan itu aja. Nanti tinggal fokus kalau mau mengerjakan soal, kita tinggal fokus untuk mengisi wilayah yang hijau ini. Jadi ini adalah template kita. Kalau bahasa Indonesianya tuh template ya. Template keputusan. Jadi kalau nanti mau mengerjakan soal, tinggal copy aja tabel-tabel ini, kemudian masukkan angkanya. Dengan cara demikian, teman-teman tentu akan mengerjakan soal dengan lebih cepat, karena Anda tinggal memahami soal, mencoba untuk menerjemahkannya dalam tabel. Ya, di sini tabel keputusan. Kemudian, ya, Anda bisa tinggal periksa kira-kira rumus-rumusnya sudah tepat atau belum. Khususnya pada bagian ini ya, kita perlu pastikan bahwa seluruh wilayah sudah terpilih. Seluruh wilayah sebesar data itu sudah terpilih. Ini tadi minimal, saya cuma memilih sel B4 sama C4. Nanti karena ini rumus, kita bisa lebarkan sepanjang datanya. Gitu. Dan juga sebanyak alternatifnya apa. Gitu ya teman-teman ya. Alright. Hey. Perlu diperhatikan. Itu tadi kita mengerjakan soal nomor 7 sekaligus menyusun template keputusan. Yang nampak sulit dari latihan soal modul kita antara lain soal nomor 11 ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Jadi ada sebuah toko buku di University of Dallas. Mereka menyimpan banyak buku sebagai persiapan untuk dijual. Toko buku ini ya, mempertimbangkan berapa jumlah stoknya berdasarkan pada hasil perkiraan yang dilakukan oleh departemen dan catatan praregistrasi untuk menentukan banyak buku yang dibutuhkan. Hasil catatan menunjukkan bahwa terdapat 90 mahasiswa yang mendaftar. Namun, manajer toko tersebut memiliki pemikiran lain berdasarkan intuisi serta pengalaman di masa lalu. Curtis berpendapat bahwa distribusi penjualan kurang lebih hanya berkisar sebesar 70 sampai 90 unit, sesuai dengan model berikut. Jadi, ada peluang ada 70 permintaan buku sebesar 15%, 0,515. Kemudian untuk permintaan 75 sebanyak sekian dan seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan ya, pertama dari sini itu satu, ini permintaan itu adalah kondisi alami. Ya, Curtis tidak bisa memaksa orang untuk beli bukunya kan. Nah, ini adalah hal yang di luar kendali oleh pengambil keputusan. That's why saya sebutkan permintaan adalah kondisi alami. Kemudian poin berikutnya yang penting adalah buku ini memakan biaya $82 dan dijual seharga $112. Buku yang tidak dijual dapat dikembalikan lagi ke penerbit. Tapi ya ketika mengembalikan ya si Dallas ini harus menanggung biaya penyimpanan ulang dan juga pengiriman. Maka total hasil yang didapatkan itu 36. Nah, dia hanya mendapatkan $36 dari penerbit. Nanti kita bahas lagi. Terus yang diminta adalah buatlah tabel keuntungan kondisionalnya. Dan
Ditanya lagi, berapa jumlah buku yang harus disimpan oleh toko ini supaya mencapai nilai harapan tertinggi? Nah, ini muncul probabilitas nilai harapan tertinggi berarti IMV ya, jenis lingkungan kedua. Pertama, mari kita terjemahkan dalam bentuk tabel. Yes. Jadi pertama teman-teman ini sih udah hasil ya, udah hasil. Tapi tolong diikuti satu persatu, jangan hanya menyalin, oke? Jadi pertama yang dilakukan kita coba salin dulu ya informasi yang ada dari modul ke sini. Sudah, pastikan bahwa Anda tidak salah ketik dan total peluang adalah 1. Langkah pertama, kita hitung dulu berapa perkiraan keuntungan per buku yang dijual. Jadi tadi keuntungan tuh asalnya dari mana sih? Harga jual dikurangi biaya perolehan gitu kan. Nah, harga jual tadi diketahui 112. Kemudian harga bukunya ya, biaya untuk mendapatkan buku tadi 82. Jadi setiap buku yang terjual kita akan dapat untung 30.000. 30 ya per buku yang terjual. Gitu ya logikanya ya. Terus saya jarai dikit. Sekarang kita perlu menghitung kira-kira berapa rugi yang akan kita peroleh ya. Rugi yang akan kita alami bila buku tadi kita udah simpan tapi nggak terjual. Nah, kita hitung perkiraan perugian dengan cara biaya perolehan buku tadi berapa? Tadi kan diketahui biayanya 82 ya. Dikurangi pengembalian dari penerbit. Jadi logikanya gini guys. Ya, buku yang tidak dijual dapat dikembalikan lagi ke penerbit. Logikanya persis 82 per buku itu akan dikasih ke kita. Tapi itu masih harga kotor, masih kotor karena ya kita harus membayar biaya penyimpanan. Kemudian kita juga harus membayar waktu mengirim mengembalikan tadi. Akhirnya ya Anda cuma mendapatkan ya bersih yang Anda pegang duit yang kembali dari penerbit hanya 36. Bayangkan ya, teman-teman, itu adalah si toko buku itu. Anda adalah kartis. Dan saya penerbitnya. Oke ya. Teman-teman ceritanya nih sudah nyetok buku 90. Ceritanya Anda nyetok buku 90, udah beli 90. Harus dibeli di awal. Ya, 90 kalikan 82. Oke. Anda udah bayar di awal, beres. Tapi ternyata sampai semester berakhir, buku Anda tuh ada yang nggak terjual. Nah, ada 10 buku yang tidak terjual. Berarti kan ada 10 buku yang mau Anda kembalikan nih ke saya, ke penerbit. Itu teman-teman dapat duit berapa ya? Ya gini Bu, 10 buku kan saya kembalikan lagi ke penerbit kali 82. Berarti $820. Misalnya kayak gitu ya. Atau let's say gampangnya satu buku. Anda toko buku ya, Anda toko buku yang udah menjual ya sekian dan masih sisa satu. Sisa satu nggak terjual dikembalikan lagi ke penerbit. Nah, Anda kan nanti saya akan membayar Anda 82 kan. Tapi waktu Anda mengirim buku tadi ke penerbit lagi itu biaya ongkos kirimnya teman-teman tanggung. Jadi Anda harus mengangkut bayar ongkos kirim, bayar biaya-biaya lain lah, katakanlah apapun itu. Akhirnya saya cuma memberikan ke teman-teman itu 36. Kenapa? Kenapa? Ya karena yang semula tadi saya harus bayar 82 ya, tapi ongkos kirim tadi langsung tak potong dari duit itu tadi. Jadi teman-teman hanya menerima karena ini yang menanggung biaya pengiriman teman-teman. Jadi teman-teman hanya menerima dari penerbit sebesar 36. Kayak gitu ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, cara kedua ini ya, kita hitung perkiraan kerugian. Anda awalnya belinya 82, terus sekarang cuma
dikembali, dikasih penerbit cuma 36 ya, 82 kurangi 36 gitu kan. Nah, itu yang akan terjadi di sini. Jadi ini adalah keuntungan, keuntungan kalau yang atas keuntungannya 30 per buku terjual. Kalau ini kerugian sebesar 46 per buku yang tidak terjual. Gitu ceritanya, jalan ceritanya seperti itu. Ya, sampai di sini baru kita bisa mengisi tabelnya ya. Karena tabel kan kita biasanya seperti yang lain-lain ya, tabel itu ada angka-angkanya. Lah ini bagaimana? Kok nggak ada angka-angkanya? Ini mana ini Bu datanya? Nah, sekarang kita susun. Kita langkah ketiga, kita akan menyusun dalam sebuah tabel keputusan. Kita masukkan kondisi alaminya ya, permintaan 70, 75, 80, 85, dan 90. Persis seperti di atas. Jangan lupa probabilitasnya juga diisi. Berikutnya ini saya hapus dulu aja deh biar teman-teman nggak bingung. Nah, terus si kartis tadi bisa menyimpan berapa? Ya dia bisa menyimpan sama 70, dia bisa menyimpan 75, 80, 85, 90 sesuai dengan permintaan ini. Iya kan? Ini hal yang bisa dilakukan oleh kartis. Ada opsi-opsi, ada alternatif. Sekarang kita akan mengisi ya teman-teman. Bagaimana caranya? Misalnya, kartis menyimpan 70, kemudian dia menjual 70. Wah, berarti penak no ya. 70 kalikan, dia punya stok 70. Kemudian dia menjual 70. Berarti ya dari sini kalikan sesuai yang dijual ya. Nah, oke. Sama aja sih mau kalikan ini kan sama-sama 70. Kemudian, misalnya kartis masih di alternatif 1 ya. Misalnya si toko ini cuma punya 70, tapi ada 75 orang yang beli. Kira-kira keuntungannya berapa ya? Oke. Ya, jadi tetap 70 karena sesuai dengan yang dia miliki kan. Nah, terus kalau dia punya stok 70, permintaan 80 sama. Jadi semuanya sama ya, saya mungkin kasih tanda gini aja. Sama semuanya. Nah, kalau kayak gini teman-teman bisa ikuti saya sekarang ke alternatif kedua. Alternatif kedua, sekarang toko ini punya stok, ya, si kartis punya stok 75. Ya, 75. Terus misalnya dia juga jual 75. Berarti kan gampang ya. 75 kalikan dengan keuntungan. Nah, kayak gini. Terus kalau misalnya ya dia masih punya stok 75 tapi permintaan 80, berarti kan sama aja dengan ini. Kayak gitu terus. Nah, sekarang kita cari yang impas-impasnya dulu ya, teman-teman ya. Yang impas itu kan di sini kan. Kalau antara permintaan dan juga stok sama kan impas, enak kan gini. Saya buat gini aja, nanti teman-teman pakai rumus menghitung gitu boleh ya. Ini buat memudahkan saya aja sih. Sekarang 85 ya, misalnya stoknya 85, dijualnya juga 85 persis, nah dia untung sekian. Ini juga sebanyak ini. Sekarang 90-90, gampang. 90 kalikan sejumlah keuntungan. Ya, untuk yang bagian ini, kanan ini jelas selesai, mudah. Sekarang kita fokus ke yang ini ya. Karena di bagian sisi yang ini ya, itu ada kerugiannya. Contoh, kita punya stok 75, tapi yang terjual cuma 70. Berarti gimana? Yang terjual kan hanya 70 ya. Terus kita kalikan dengan ini. Ini masih keuntungan toh. Sekarang kita kurangi dengan kerugian kita. Kita kan tadi rugi 46 ya. Kita tuh rugi berapa buku sih ini? 5 kan? Nah, 5. Jadi kita kurangi dengan 5. Ini teman-teman bisa pakai rumus atau bisa ikuti saya pakai manual gini ya. 70 kan 75 dikurangi 70 kan 5. Berarti kita mengembalikan 5 buku. Kita rugi 5 buku. Nah, 5 buku tadi kita hitung dolar persis kerugian kita berapa.
Nah, muncul angka sekian. Ini rugi nih, saya kasih tanda. Oke. Jadi keuntungannya yang semula. Ya, saya balik lagi coba deh. Atau jangan saya warnain ya. Nah, jadi semula, balik. Semula ya, Anda punya stok 75. Kemudian yang terjual cuma 70, berarti 70 ya kita kalikan dengan keuntungan per buku. Ya, awalnya kita dapat 2100, tapi karena bukunya harus kita kembalikan, ya kita kurangi dengan kerugian yang kita tanggung. Wong belinya 82 ya, waktu balik, waktu dikembalikan ke penerbit, waktu kita kembalikan ke penerbit, ternyata kita nggak balik 82, cuma balik 46. Cuma balik 36. Berarti kan ada kerugian kita tanggung sebesar 46 per buku gitu loh ceritanya. Loh Bu, kalau gitu mending nggak usah dikembalikan bukunya. Kalau nggak tapi kan ngapain kita memiliki stok gitu. Kelihatannya untung punya stok. Ya, padahal soalnya meminta Anda untuk mengembalikan buku gitu. Alright, kemudian kita kurangi dengan kerugian. Jadi 5 buku ya kita kembalikan ya, 5 kalikan dengan kerugiannya. Oke. Ya, sekarang yang kedua. Yang bawahnya ya. 80. Anda punya stok 80, terjual cuma 70. Berarti yang terjual kan 70. Nah, kemudian awalnya sekian. Tapi sekarang harus kita kurangi dengan kerugian kita sebesar 80 kurangi 10, 10 ini ya. Saya kasih kurung coba. Nah, 10 buku dan kerugian kita sebesar ini. Ya, untungnya jadi sekian. Demikian juga seterusnya ya teman-teman ya. Sekarang yang ini yang terjual tetap cuma 70. Terus kita kurangi dengan berarti buku yang kita kembalikan tuh 15 kalikan dengan ini. Nah, ya. Terakhir kita menjual 70. Nah, oke, kita kurangi dengan buku yang dikembalikan. Kita kembalikan 20 buku kali rugi. Ya, kayak gitu. Kemudian yang sekarang kanannya ya. Anda punya stok 80. Terus cuma menjual 75. Berarti kan 75 kalikan harga ini. Keuntungannya ya. Anda nanti untung sekian. Tapi ini keuntungan ini belum bersih. Harus kita kurangi. Kita kurangi dengan buku yang dikembalikan tadi. Yaitu ini kan kita mau cari berapa keuntungan kan, keuntungan. Kita kurangi dengan selisihnya ya, 5. 5 kita kalikan dengan kerugian. Oke, hal yang sama. Anda punya stok 85, dijual 75. Berarti kita hanya menjual 75. Ops. Ya. Oke. Kemudian kita kurangi dengan 10 kalikan ini. Begitu seterusnya ya, sampai akhir tolong dikerjakan. Setelah kita mengisi tabel ini ya, melengkapi sesuai dengan jumlah yang dijual dan juga jumlah kerugian kita. Yuk, sekarang kita cari IMV-nya. IMV per alternatif. Seperti biasa ya, sum product dari probability kalikan dengan hasil per alternatif. Dan kita akan mencari IMV tertinggi, max, di antara kelima alternatif yang ada tadi. Dan kita dapatkan angka 2195 yang ternyata ada di alternatif kedua. Jadi kita sarankan untuk kartis ya, untuk membuat atau menyimpan sebanyak 75 buku. Dengan harapan
nilai yang diharapkan tertinggi di antara alternatif yang lain. Oke, jadi yang A, tabel keuntungan kondisional ada di sini ya. Kemudian nilai berapa buku yang harus disimpan? Jawabannya adalah 75. Itu tadi jawaban nomor 11. Oke. Kemudian kalau kita mau bahas lagi lebih lanjut ya. Jika berapa sih benarnya biaya yang dia keluarkan di awal? Nah, dia bayangkan ya. Tiba-tiba saya mau menghitung gini. Untuk kartis tadi kalau awal itu investasi pertamanya berapa sih? Nah, kalau misalnya tadi kan alternatif yang kita pilih ini ya. Sekarang saya mau tahu berapa sih biaya untuk modal awalnya ya. Modalnya itu berarti dia harus siap 75 kalikan dengan 82. Ya, kan dia harus mengeluarkan uang sebesar sekian nih. Dia harus mengeluarkan uang sebesar sekian untuk mendapatkan buku itu. Ini nggak ada biaya kirim apa-apa. Sudah diberitahu biaya perolehan buku $82. Kemudian dia menjual berapa? Dia menjual berapa? Misalnya dia itu sekarang kondisinya ya, dia menjual 70. Kan kita lagi ngomongin alternatif ini ya. Misalnya dia menjual 70. So, berarti yang dia dapatkan adalah 70 kalikan biayanya sebesar harga bukunya itu sebesar 112. Ya, dia menjual dengan harga 7.840. Gitu. Terus berarti dia kemungkinan dia itu untungnya berapa sih? Dia tuh harusnya untung berapa dengan kondisi ini ya, misalnya kondisi antara ini sama perpotongan ini. Berarti untungnya kan harga jualnya dikurangi harga beli. Kayaknya dia untung 1.690. Oke ya, betul ya. Dia menjual sebanyak, 75 kali ini. Oke, ya kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Ini tadi keuntungannya kalau dia jual sebanyak 70. Nah, terus kan bukunya sisa 5 nih, ya sisa 5. Kemudian 5 buku itu kita dikembalikan ke penerbit kan. Nah, waktu dikembalikan ke penerbit ternyata dia dapat 36. Jadi sama dengan 5 buku kalikan $36. Akhirnya 180. Jadi dia balik, berarti untung totalnya ya, untung bersihnya dia itu, untung bersih sama dengan 1690 ditambah dengan 180. So, hasilnya untung bersihnya ada 1.870. Nah, persis kan? Itu tadi membuktikan bahwa hitungan kita tepat. Nah, hal yang seperti itu Anda semua bisa perhitungkan per titik ya. Jadi mau membuktikan bahwa tabel kita ini dan logika yang kita ambil, logika yang kita gunakan di sini tepat. Alright, nomor 11 beres.